Dan ini adalah video-video pertanyaan dari Kodonitan yang tidak bisa dijawab oleh Oten. Di Lukas, tuh, bacain. Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Gimana dong? Yesus Tuhan bukan? Katanya Menurut Tuhan. Kristen. Tuhan. Allah itu sendiri. Tuhan berdoa semalam-malaman kepada Allah. Iya. Yesus Tuhan kan? Tuhan. Menurut Kristen. Tuhan berdoa kepada Allah semalam-malaman. Iya. Gimana ceritanya gitu? Jawab dong. Gue susah, gue bukan Oten. Cukup jelas ya. Ini ngiri. Kita nggak usah menafsirkan inilah ya. Kita cuma nanya, Yesus kan Tuhan menurut Kristen, ya kan? Tuhan berdoa kepada Allah semalam-malaman gitu. Iya. Maksudnya gimana? Tuhan berdoa kepada siapa? Tuhan berdoa kepada Allah gitu. Kalau ayatnya kayak gitu, Tuhannya itu sebenarnya siapa? Kalian bisa mikir sendiri kan? Mari lanjut. Tahun semua kita berbondong-bondong mau jadi saksi. Orang kejadian ini 2000 tahun yang lalu. Selama 2000 tahun itu ibarat kata sudah berjuta-juta kali terjadi persundalan di dalam penyusunan Alkitab segala macam yang kayak gitu-gitu. Itu sudah permainan Lucifer semuanya. Gini, Bang, kalau tadi Bang Luga bilang Musa itu imannya Kristen, itu boleh saya salahkan. Ya, kalau kita berdasarkan daripada definisi Kristen itu sendiri. Oke. Karena Kristen itu figurnya adalah Yesus. Sedangkan Musa, kalau Bang Luga bilang Musa itu seorang Kristen, itu nggak tepat karena Musa tidak mengenal pribadi Yesus. Ya. Kalau Bang Luga bilang Tuhannya Musa itu adalah Yesus, berarti tadi saya bilang Bang Luga adalah penganut oneness, gitulah, ya, benar kan? Tetapi yang jelas saya sudah membuktikan bahwa nama Yesus dengan nama Yotevave itu strong number-nya sudah beda. Jadi tidak bisa disatukan. Oke. Jadi poin saya adalah Musa bukan seorang Kristen. Secara logis aja, apakah nabi-nabi yang datang sebelum Yesus itu mengikut Kristen? Karena Kristen itu dari Kristus yang artinya Yesus, artinya mereka datang sebelum Yesus dan tidak mengenal Yesus. Jadi nabi-nabi itu ngikut ke Yesus nggak sih? Mari kita lanjut. Saya bolak-balik, makanya kan Nah, kan tadi saya udah tunjukin ke Bang Luga kan? iya kan. Terjemahnya beda kan? Roh Allah dengan Pernah God's baca nggak? divine presence. Pernah baca nggak? Yohanes pernah berkata begini, bahwa kamu nggak perlu diajarin manusia. Di dalam diri kamu ada pengurapan. Itu Roh Kudus lagi. Iya, Ya, makanya kita membaca ini, Bang. Nggak perlu yang dua-dua ini. Kenapa? Kita baca begini cara belajar Alkitab tuh begini ya. Menurut orang Kristen. Ya. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Banyaklah berdoa. Itu aja kita lakukan. Pada waktu kita tidak tahu ayat ini, kita tinggal ngomong. Tuhan, tuntun gua deh. Pakai Roh Kudus. Daripada setan-setan ini kan banyak nih. Gua nggak tahu yang mana setan. Bang mau nanya Bang. Semua juga ngaku setan. Gua bingung. Daripada gua stres mikirin yang Helenisme, orang gila ini Tuhan. Orang gila ya. Gua kan juga nggak mau susah. Berarti Bang Luga pakai kitabnya orang gila dong. Bentar gini loh. Nggak bisa firman kita dijadiin orang. Ya. Terus pada waktu Yesus di atas kayu salib, itu Bapak juga mati. Apanya? Bapaknya. Bapak merasakan. Mati juga Bapak. Bapak kalau mati, yang mati itu kan cuma daging, badan nggak bisa, roh nggak bisa mati, firman nggak bisa mati, Bapak pun nggak bisa mati. Jadi tubuhnya Yesus ya. Itu ilahi nggak? Tubuhnya Yesus ya. Ilahi nggak? Ya karena Tuhan sudah memakai badannya, ya gimana ya? Badan itu sulit. Enggak gini loh, rumahnya Luga bukan, ya itu rumahnya doang gitu loh. Ilahi nggak tubuhnya Yesus? Yang ilahi itu adalah, yang Tuhan itu, yang pencipta itu adalah firman dan roh itu. Iya. Pertanyaan saya, tubuhnya Yesus ilahi nggak? Tubuhnya Yesus Divine nggak? Itu perkara lain. Perkaranya sekarang apa? pada zaman
Petrus masih hidup, Ah. belum ada kata Jesus tuh belum ada. Isu. Bahkan ini Bible tahun 1611 pun belum pakai nama Jesus, masih pakai Yesus ya. Ini terlepas dari Bang Luga mau membangkitkan orang mati sekalipun. Yang jadi masalah tuh begini, Bang. Taruh, Oke. Bang. Jadi kata Jesus itu baru dipakai, itu baru di abad ke-17 setelah ini, Bang. Kata huruf J aja tuh baru diketemukan tahun 1524 oleh seorang ahli tata bahasa Itali namanya Trissino. Bible ini udah terlambat taunya. Baru di tahun kira-kira 1632 itu baru pertama kali ada kata Jesus. Baru kemudian masuk dalam Bible. Di Alkitab bahasa Indonesia, Bang. Tahun berapa yang ada kata Yesus? Saya mau tanya Bang Luga. 2000 years later. Jadi gini, kata Kodondi, musuhnya orang-orang Kristen itu adalah Bible-nya mereka sendiri. Tapi kita tahu sendiri bahwa Bible pernah direvisi. Nah, ini adalah masalah. Masalahnya adalah kitab suci yang katanya dari Tuhan kok direvisi. Mana bisa? Yang revisi siapa? Yang mempunyai kemampuan untuk revisi siapa? Yang ditunjuk untuk merevisi siapa? Yang jadi nabi untuk merevisi siapa? Nah, ini adalah masalah. Nah, sampai pun siapapun itu kalau ketemu Kodondi, mereka tidak bisa membantah apa yang dibacakan oleh Kodondi karena itu adalah bukti yang akurat. Artinya, buku itu otentik dan mereka percayai sebagai kitab suci. Tapi ketika itu dibacakan, mereka mungkin agak sedikit denial. Tapi ya gimana orang yang dibacakan dari kitab mereka sendiri? Yaudah, terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.